Assalamualaikum anak-anak ibu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat-sehat saja ya. Ya, hari ini kita akan membahas materi tema 7 tentang indahnya keragaman negeriku. Sebelum itu, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Anak-anak ibu, sebagai pelajar Pancasila, kita harus mandiri dan berpikir kreatif. Tujuan materi pembelajaran hari ini yaitu setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan arti penting memahami keragaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia dengan tepat. Anak-anak ibu, di Indonesia terdapat keragaman ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Kita sebagai penerus bangsa hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 60 lintang utara dan 110 lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian dengan mencermati kondisi geografis Indonesia. Aktivitas pertanian dibedakan menjadi 2, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya, aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya, aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau, seperti budidaya ikan lele, ikan mas, dan ikan nila. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak pesisir pantai. Aktivitas ekonomi di bidang perhutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Fungsi hutan yaitu pertama, sebagai penyimpan cadangan air tanah,
Yang kedua, penyeimbang iklim. Yang ketiga, tempat habitat flora dan fauna. Yang keempat, anak-anak ibu, kesimpulan pembelajaran hari ini, keanekaragaman ekonomi di Indonesia sangat beragam, seperti dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perhutanan. Kita sebagai rakyat Indonesia sangat bersyukur karena adanya keanekaragaman tersebut. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, jenis lahan apa yang cocok dikembangkan di daerah kalian? Lahan basah atau lahan kering? Yang kedua, apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan di masyarakat? Contohnya seperti sapi, ayam, ikan, unggas, dan yang lainnya. Nomor 3, apa sajakah hasil dari peternakan yang dapat kita konsumsi? Ayam, sapi, dagingnya, dan olahan susu dari sapi dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nomor 4, ada berapa macam budidaya ikan yang terdapat di Indonesia? Ada 2 macam ya. Yang kelima, bagaimana cara kita melestarikan hutan di Indonesia? Kita harus menjaga hutan di Indonesia dengan cara tidak menebang pohon sembarangan supaya hutan kita selalu terjaga. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sekian ya. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.